Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Salam ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil dulu. Yang pertama puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala rahmat hidayah serta inayahnya kita pada malam hari ini diberikan sebuah kenikmatan, kita mampu dipertemukan dalam sebuah silaturahmi yang penuh keakraban, penuh kehangatan, bahwa kita dipertemukan dalam suasana yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Selawat serta salam senantiasa kita persembahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan kita, yang sebaik-baiknya idola buat hidup kita, yang memindahkan kita dari gelapnya dosa menuju terangnya kehidupan, yang mengajari dan membimbing kita mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini kelak diberikan syafaat beliau di akhir kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Saya menyampaikan dengan ikhlas, dengan semua yang hadir di sini mendengarkan dengan ikhlas. Karena apa? Karena ketika jenengan itu mendengarkan dengan ikhlas, apa yang saya sampaikan nanti akan tersaring dengan otomatis. Apa yang saya sampaikan, jika itu nanti memang sesuatu yang buruk, maka akan terbuang dengan sendirinya. Tetapi jika yang saya sampaikan itu nanti sesuatu hal yang baik, maka akan menjadi cahaya ilmu buat kalian, akan menjadi nur yang nantinya akan bersemayam di qalbu kalian. Kalau kalian sudah punya cahaya ilmu yang bersemayam di qalbu, insya Allah hidupnya dengan akan berkah, ya. Orang yang berkah pasti akan hidupnya akan bahagia. Ya, setuju ya kalau nanti kalian mendengarkan dengan ikhlas, maka setelah dari ini insya Allah dengan akan hidupnya akan lebih berkah dan lebih bahagia. Kita mulai ya. Tangannya diangkat dulu. Tangannya diangkat dulu. Minta tolong tepuk pundak sebelah jenengan, sebelah kanan ya, sebelah kanan. Hei gitu. Kurang kencang. Hei. Yang kencang yang ikhlas. Hei. Hei hei. Hei hei hei. Hei. Acara akan dimulai. Bangun. 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 Bangun, 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 bangun. I love you. Asik ya. Asik ya. Hanya dalam waktu berapa menit itu jenengan sudah bisa menyampaikan perasaan kalian terhadap teman kalian. I love you. Harusnya dibalas I love you too gitu ya. Ulangi dulu. Hey. Bangun. Acaranya dimulai. I love you. Dibalas I love you too. Asik. Oke, kita akan mulai acaranya. Guru saya pernah berkata, ketika orang-orang hebat berkumpul, maka akan ada sesuatu yang luar biasa dan istimewa yang dihasilkan orang-orang hebat tersebut. Malam hari ini saya membuktikan sendiri, meskipun cuaca agak sedikit tanda kutip bikin mager ya, bikin aras-arasan, tetapi saya melihat ada banyak teman-teman hebat yang dengan niat tulus untuk mengikuti acara makrab ini ya. Artinya saya sudah membuktikan sendiri bahwa di sini orang-orang hebat itu akan melakukan sesuatu hal yang bermanfaat dan berguna. Insya Allah teman-teman yang di sini saya lihat ini wajah-wajah yang nantinya ke depan akan menjadi pemimpin bangsa Indonesia yang paling baik ya. Saya juga berdoa, artinya mudah-mudahan teman-teman yang hadir pada malam hari ini yang meniatkan hati untuk mengakrabkan diri lewat Karang Taruna dan berikhtiar untuk menjaga kekompakan Karang Taruna kita utama, mudah-mudahan tiap langkah jenengan tadi dari Kecamatan Semarang Utara menuju tempat ini menghiburkan seluruh desa-desa kalian ya. Mudah-mudahan setiap langkah kalian menjadi pahala bagi kalian semua. Ngomongin pemuda itu bukan ngomongin usia,
Kalau ngomong usia Mas Budi itu sudah muda itu, tidak awet sudah tua ya. Mbah Tomo juga sudah awet juga tua. Kalau ngomong pemuda kita nggak ngomongin usia, ngomongin pemuda itu kita ngomongin asa. Jadi ngomongin pemuda bukan ngomongin usia, tetapi ngomongin pemuda itu ngomongin asa. Asa itu apa? Harapan. Jadi ngomongin pemuda berarti kita ngomongin sebuah harapan. Ngomongin pemuda kita nggak bicara tentang kemarin dan hari ini, tidak. Ngomongin pemuda kita bicara masa depan. Pemuda itu sudah diomongkan ribuan tahun yang lalu ya, bahkan Rasulullah pernah mengatakan bahwa pemuda adalah tiang negara. Tapi nah, pemuda adalah tiang negara. Kemudian beberapa tahun yang lalu filsuf Amerika setuju bahwa pemuda masa kini, jadi pemuda masa kini adalah pemimpin di masa depan. Sekali lagi, pemuda masa kini adalah pemimpin di masa depan. Dengan pemuda masa kini enggak? Ya, berarti dengan adalah pemimpin di masa depan. Permasalahannya sekarang adalah sampai sejauh mana kesiapan Anda untuk menjadi pemimpin. Nah, sampai sejauh mana kesiapan Anda menjadi pemimpin. Siap tidak siap, saya harus sampaikan bahwa jenengan masih bersyukur. Karena apa? Karena Anda tergabung di dalam Karang Taruna. Karang Taruna adalah sebuah media. Karang Taruna adalah kawah candra di muka para pemimpin-pemimpin hebat. Jadi kalian satu langkah harus lebih bersyukur karena kalian berada di Karang Taruna. Ya, tepuk tangan untuk Karang Taruna. Dan salah satu cara supaya kita bisa menjaga kekompakan, menjaga soliditas adalah kita saling peduli satu sama lain. Ya, saling peduli satu sama lain, saling peduli satu sama lain dengan cara saling mengenal, saling berusaha untuk memperbaiki satu sama lain. Nah, ada satu teman yang salah, kita ingatkan, kita peduli, kita ingatkan. Nah, tadi disampaikan Mas Roma tadi sama siapa? Mbak Bilkis ya? Sama Mbak Devina menyampaikan Mas Roma ini jadi wongi kurang pergaulan. Nah, itu salah satu bentuk kepedulian Mbak Devina terhadap Mas Roma. Ya, besok ganti penampilan, buka kacamata ireng ya, katoknya di cincin sebelah, ngakunya geser-geser ya, biar kelihatan gaul ya. Ya, artinya kita harus saling peduli supaya menumbuhkan soliditas dan kekompakan. Setuju ya? Setuju ya. Salah satu cara menjaga soliditas dan kekompakan adalah dengan saling peduli satu sama lain. Salah satunya. Kemudian permainan yang kedua. Permainan kedua yang masih ingat apa? Lontong, betul. Lontong sama botol ya. Lontong sama botol. Tujuannya apa sih? Komunikasi. Hah? Komunikasi. Konsentrasi. Konsentrasi malahan gitu. Komunikasi, pinter ya. Maksudnya komunikasi. Betul, komunikasi. Poinnya di situ, poinnya bahwa setiap anggota untuk meningkatkan soliditas dan kekompakan harus mau berkomunikasi. Meskipun di dalam komunikasi mau emosi, ya. Foto-foto dalam proses komunikasi akan selalu menemukan sebuah dinamika. Salah satunya emosi, terus orang konsentrasi, sehingga komunikasi menjadi tidak tersambung. Tetapi komunikasi itu wajar. Saya selalu pesan sama Mas Andri, Mas, di dalam membangun sebuah organisasi jangan pakai ilmu kebatinan. Tahu ilmu kebatinan? Apa-apa batin ya, merasani memburi ya. Harus diungkapkan, harus dikomunikasikan supaya keadaan menjadi lebih baik. Sudah dapat dua ya. Satu apa tadi? Kepedulian yang pertama. Yang kedua saling komunikasi. Dapat dua. Yang ketiga saling percaya. Siap jatuh, siap terima. Berarti harus ada saling kepercayaan. Sayangnya di dalam simulasi tadi cewek masih belum percaya sama cowoknya. Giliran percaya malah di-bloke ya. Berarti Mas Roma belum bisa dipercaya ya. Mas Roma belum bisa dipercaya. Harus menumbuhkan saling kepercayaan, baik kepercayaan terhadap sesama anggota maupun kepercayaan terhadap pengurus. Itu penting banget ya. Ada banyak organisasi yang hancur karena tidak saling percaya. Curiga, khususnya masalah duit ya. Masalah duit mesti curiga. Gegek duitnya dinggo karo kenan.
gek duwite dinggo nonton karo pacare. Nah, hilangkan itu. Cara membangun cara membangun kepercayaan yaitu tadi kembali ke saling komunikasi. Setuju ya? Sudah dapat 3. Itu aja deh, 3 dulu deh. 3 dulu kita praktekkan bersama-sama di dalam sebuah organisasi, di dalam Krida Utama. Kalian kembangkan sikap untuk saling percaya, membangun komunikasi secara lebih baik, membangun komunikasi secara lebih intens, dan yang ketiga adalah kalian peduli satu sama lain. Ya, itu deh nanti bareng-bareng sama Mas Andri untuk membangun 3 hal ini agar Karang-Taruna Krida Utama menjadi lebih baik, lebih bagus. Tapi landasannya apa? Landasan ketika kita berorganisasi tadi saya sudah sampaikan di awal. Landasannya ketika kalian melakukan semua itu, ketika kalian ingin belajar dan berkembang jauh di Karang Taruna, landasannya cuma satu. Kalian harus lakukan semuanya karena niatan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala ya. Niatannya itu aja. Harus tulus ya, paham ya? Karena tulus itu, catat ini boleh dicatat. Tulus itu adalah kendaraan jenengan, kendaraan atau roh spiritual jenengan untuk menuju ridhonya Allah. Jadi ketulusanmu itu adalah sebuah kendaraan untuk menuju ridhonya Allah. Pertemuan antara ketulusan dan ridhonya Allah itu akan membuka sebuah pintu gerbang, namanya pintu gerbang keberkahan. Sekali lagi dari awal saya selalu sampaikan, kalau orang-orang itu hidupnya berkah, hidupnya barokah, pastikan bahwa dia hidupnya akan bahagia. Setuju ya? Tujuan orang itu apa sih? Tujuan orang hidup mencari apa? Tujuan hidup untuk mencari apa? Ridhonya Gusti Allah. Puncaknya adalah keberkahan. Puncaknya adalah kebahagiaan. Orang hidup itu mencari bahagia dunia dan akhirat. Setuju ya? Kita setuju itu ya. Dan untuk sekali lagi supaya bahagia, ya hidup kita harus berkah barokah. Pengen hidupnya bahagia enggak? Pengen enggak? Hah? Ya Allah Gusti, terus ngantuk loh. Sekali lagi tanya, pengen hidupnya bahagia enggak? Saya bikin bahagia malam ini juga. Pengen hidupnya bahagia? Yakin? Jawab lu rak tulus loh. Rak tulus rak mungkin bisa bahagia. Pengen bahagia? Siap untuk tulus ikhlas? Siap. Sekarang kalau ingin bahagia, saya akan bikin bahagia hari ini. Mas Roma bisa sebelah sini mas, biar kamu bisa bahagia. Orang senderan gue, senderan akan menghalangi aura kebahagiaannya di sebelahnya Mas Suci. Yakin ya? Sekali lagi jawab dengan tulus dan ikhlas. Pengen bahagia? Orang ikhlas pengen bahagia? Ikhlas tapi kok lemes ya? Pengen bahagia? Asik. Caranya adalah membahagiakan orang lain. Kalau kamu pengen bahagia, bahagiakan dulu orang lain. Kita mulai dengan sesuatu yang sederhana ya. Membahagiakan teman kita, membahagiakan kawan di samping kita. Ya, caranya gini. Kamu hadap samping kanan deh, samping kanan dulu. Hadap ke samping kanan. Loh. Berarti ada depan deh. Ada depan. Enggak, tetap ke sini, tetapi saling berhadapan-hadapan dua orang. Ya, siap. Cara untuk bahagia bagaimana? Membahagiakan orang lain. Sekarang kita mulai dengan cara yang sederhana, bahagiakan teman sebelahmu dulu. Caranya gini. Kamu masih tengok sebelah kanan dulu. Bilang hahaha. Sambil gini dong tangannya. Hahaha. Tapi sebelah kiri. Hihihi. Gitu ya. Bahagiakan orang lain dengan cara yang sederhana. Tengok sebelah kanan. Hahaha. Hihihi. Tung tak tung tung. Jos. Gitu ya. Ya, siap. Bikin orang lain bahagia dengan diberi wajah imutmu loh ya. Siap? Siap ya? 1, 2, 3 yuk coba. Hahaha. Hihihi.
Buntak tung ora ikhlas kowe kok ngono. Kono kan kok pengen bahagia, membahagiakan orang lain aja kamu tidak ikhlas ya. Yuk, lebih ikhlas, lebih los. Bahagia dengan membahagiakan orang lain. Siapa pengen lihat ini? Mana yang pengen temennya bahagia, mana yang pengen temennya tidak bahagia ya. Siap. Boleh maskernya dicopot biar kelihatan ekspresi unyu-unyunya ya. Biar kelihatan. Sekali lagi, pengen muka boleh pasti sih. Siap. 1, 2, 3. Minimal saya melihat senyum kebahagiaan di teman-teman sekalian meskipun agak sedikit malu-malu. Mudah-mudahan selesai pertemuan ini hubungan kalian menjadi lebih erat, menjadi lebih akrab dan menjadi lebih kuat ya. Artinya apa? Saling menguatkan, saling mendoakan. Kita berada di satu wilayah yang sama, kita berada di satu frekuensi yang sama. Harusnya kita bisa menjadi orang hebat bersama-sama seperti tadi yang saya sampaikan dari awal. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa dibawa pulang. Artinya apa? Saya tidak ingin teman jenengan di sini bayar nggak sih apa gratisan? Bayar ya. Nah, apalagi bayar. Saya tidak ingin teman-teman semua yang hadir di sini wis bayar cuma untuk mangan-mangan tok, karo turu pindah gon ya. Saya tidak ingin itu. Saya ingin kalian punya sesuatu yang besok dibawa pulang, dimanfaatkan untuk organisasi, minimal untuk hidup kalian sendiri. Ya, minimal untuk hidup kalian sendiri. Ketika kalian bergabung di organisasi, maka kalian harus bisa saling peduli, harus bisa saling membangun komunikasi dengan baik, harus bisa saling percaya satu sama lain. 3 itu dulu. Sebenarnya banyak, tapi saya ingin kita mulai dari sesuatu yang sederhana. 3 orang. Tiga hal itu sederhana. Sekali lagi, mudah-mudahan ini bisa dibawa pulang, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk jenengan dan bisa dibagikan ke orang lain, ke teman-teman dan sebagainya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan Mas Andri dan teman-teman semua yang di sini bareng-bareng berikhtiar untuk menjadi insan-insan yang bermanfaat bagi kemaslahatan banyak umat. Gitu ya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Apa yang saya sampaikan jika dianggap benar, apa yang saya sampaikan jika memang benar dan bermanfaat, semuanya semata-mata karena curahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau apa yang saya sampaikan salah, saya mohon maaf karena itu adalah bagian dari kekilafan saya sebagai seorang manusia. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya tetap terus belajar, terus berbagi supaya kalian bisa menjadi orang yang bermanfaat. Terus belajar, terus berbagi supaya kalian bisa menjadi orang bermanfaat. Terus belajar, terus berbagi supaya kalian menjadi orang yang bermanfaat.